Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hebat ya anak-anak semuanya, tetap semangat ya. Nah anak-anak, pagi ini bertemu lagi dengan Bu Guru di pelajaran tematik. Kali ini kita masih di tema 6, subtema 1. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar yang pertama, menunjukkan perilaku menjaga kebersihan rumah. Kemudian yang kedua, menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk. Dan yang ketiga, melakukan pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun panjang. Nah anak-anak, sebelum kita mulai, persiapkan dulu ya buku paket pulpen 1C dan alat tulisnya juga. Anak-anak, kita buka bukunya halaman 102. Di halaman 102, di bagian yang paling bawah, di sini ada ayo berlatih. Soal nomor 1, apa saja kegiatan menjaga kebersihan rumah? Berikan tanda centang pada kotak yang kosong. Yang pertama, membuang sampah di belakang pintu kamar. Nah, anak-anak, kita kosongkan saja ya, karena bukan kegiatan menjaga kebersihan rumah. Selanjutnya, merapikan tempat tidur. Wah, hebat anak-anak, kita beri tanda centang ya. Kemudian, membantu ibu mencuci piring. Pintar anak-anak, kita beri tanda centang lagi ya. Kemudian, membiarkan piring kotor di meja makan. Nah, kira-kira kita beri tanda centang lagi tidak ya anak-anak? Hebat anak-anak, kita kosongkan saja ya, karena bukan kegiatan menjaga kebersihan rumah. Selanjutnya, soal nomor 2, di halaman 103, tuliskan akibat dari perilaku berikut. Anak-anak, di sini ada 3 buah gambar ya. Yang pertama, Jonas sedang mencoret-coret tembok. Kemudian, gambar yang kedua, di sini ada beberapa buku yang tidak disimpan lagi pada tempatnya. Kemudian, gambar yang ketiga, terlihat kamar yang berantakan. Nah, anak-anak, tuliskan ya akibat dari perilaku tersebut. Pintar anak-anak, rumah yang kotor akan membuat kita tidak nyaman dan menjadi sarang penyakit. Selanjutnya, soal nomor 3, Komang melihat sampah berserakan di dapur. Menurutmu, apa yang dapat Komang lakukan? Nah, anak-anak, kira-kira apa ya yang seharusnya Komang lakukan? Hebat anak-anak, merapikan dan membuangnya di tempat sampah. Selanjutnya, masih di halaman 103, di sini ada pendalaman materi, menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk. Kamu dapat menyusun kata yang acak menjadi ungkapan petunjuk. Ingat bahwa ungkapan petunjuk merupakan kalimat perintah halus. Ungkapan petunjuk biasanya diawali dengan kata kerja. Perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah kata satu persatu. Kemudian yang kedua, carilah kata perintahnya. Yang ketiga, susun kata-kata selanjutnya menjadi kalimat yang benar. Kemudian yang keempat, bacalah kembali susunan kata yang telah kamu buat. Dan yang kelima, pastikan sudah menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Anak-anak, kita perhatikan ya contoh berikut. Di sini ada kata tangan, makan, cucilah sebelum. Nah, anak-anak, kita susun ya menjadi ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk dari kata-kata di atas menjadi cucilah tangan sebelum makan. Nah, seperti ini ya anak-anak. Kemudian kita buka ya bukunya halaman 104. Di sini ada ayo berlatih. Susunlah kata-kata berikut menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Soal nomor 1, kamar setiap
Rapikanlah hari. Nah, anak-anak, ayo kita susun ya menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Pintar anak-anak, rapihkanlah kamar setiap hari. Kemudian soal nomor 2, debu bersihkanlah kemoceng dengan. Ayo anak-anak, kita susun lagi ya. Pintar anak-anak, bersihkanlah debu dengan kemoceng. Kemudian soal nomor 3, tanaman siramlah hari setiap. Hebat anak-anak, siramlah tanaman setiap hari. Kemudian soal nomor 4, sabun gunakanlah sepatu ketika mencuci. Ayo disusun lagi ya anak-anak. Wah, pintar anak-anak, gunakanlah sabun ketika mencuci sepatu. Kemudian soal nomor 5, pembersih ke dalam, tuangkanlah lantai air cairan. Hebat anak-anak, tuangkanlah cairan pembersih lantai ke dalam air. Nah, anak-anak seperti ini ya, boleh ditulis lalu disamakan. Kemudian masih di halaman 104, di sini ada pendalaman materi melakukan pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun panjang. Pengurangan dapat dilakukan dengan cara bersusun panjang. Perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, uraikan setiap bilangan menurut nilai tempatnya. Kemudian yang kedua, kurangi bilangan pada setiap nilai tempat. Dan yang ketiga, jumlahkan kembali hasilnya untuk mendapatkan hasil akhir. Contohnya ya anak-anak, di sini 36 dikurangi 15 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya 36 sama dengan 30-an ditambah 6 satuan. 15 sama dengan 10-an ditambah 5 satuan. Nah, anak-anak, 20-an ditambah 1 satuan sama dengan 21. Jadi 36 dikurangi 15 sama dengan 21. Karena tadi kita kurangi ya anak-anak, kita mulai dari bilangan yang satuannya dulu. 6 satuan dikurangi 5 satuan sama dengan 1 satuan. Kemudian 30-an dikurangi 1/10-an sama dengan 20-an. 20-an ditambah 1 satuan sama dengan 21. Nah, seperti ini ya anak-anak contohnya. Sekarang kita ayo berlatih. Masih di halaman 105 ya anak-anak. Soal nomor 1, isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Poin A, 35 dikurangi 13 sama dengan titik-titik. Kita uraikan ya, setiap bilangan menurut nilai tempatnya. 35 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Nah, anak-anak kita sama-sama ya. 35 sama dengan 30-an ditambah 5 satuan. Kemudian 13 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Ayo anak-anak kita sama-sama lagi ya. 13 sama dengan 1/10-an ditambah 3 satuan. Kemudian kita kurangi ya anak-anak. 5 satuan dikurangi 3 satuan sama dengan 2 satuan. Kemudian 30-an dikurangi 1/10-an sama dengan 20-an. Jadi 20-an ditambah 2 satuan sama dengan 22. Nah, seperti ini ya anak-anak. Kemudian poin B,
34 dikurangi 21 sama dengan titik-titik. Ayo anak-anak, dihitung lagi ya. Pintar anak-anak, kita sama-sama ya. 34 sama dengan 30-an ditambah 4 satuan. Kemudian 21 sama dengan 20-an ditambah 1 satuan. Kita kurangi lagi ya anak-anak. 4 satuan dikurangi 1 satuan sama dengan 3 satuan. Kemudian 30-an dikurangi 20-an sama dengan 1 puluhan. Jadi 1 puluhan ditambah 3 satuan sama dengan 13. Wah, hebat anak-anak. Selanjutnya poin C, 38 dikurangi 25 sama dengan titik-titik. Ayo anak-anak, dihitung lagi ya. Pintar anak-anak, kita samakan lagi ya. 38 sama dengan 30-an ditambah 8 satuan. Kemudian 25 sama dengan 20-an ditambah 5 satuan. Kita kurangi lagi ya anak-anak. 8 satuan dikurangi 5 satuan sama dengan 3 satuan. Kemudian 30-an dikurangi 20-an sama dengan 1 puluhan. Nah anak-anak, 1 puluhan ditambah 3 satuan sama dengan 13. Pintar semuanya. Selanjutnya poin D, 37 dikurangi 16 sama dengan titik-titik. Ayo dihitung lagi ya. Pintar anak-anak, 37 sama dengan 30-an ditambah 7 satuan, kemudian 16 sama dengan 1 puluhan ditambah 6 satuan. Selanjutnya kita kurangi ya. 7 satuan dikurangi 6 satuan sama dengan 1 satuan. Kemudian 30-an dikurangi 1 puluhan sama dengan 2 puluhan. Jadi 2 puluhan ditambah 1 satuan sama dengan 21. Nah, seperti ini ya anak-anak. Kemudian soal nomor 2. Kerjakan soal-soal pengurangan berikut. Poin A, 33 dikurangi 22 sama dengan titik-titik. Nah, anak-anak, kita hitung lagi ya dengan cara bersusun panjang. 33 dikurangi 22 sama dengan titik-titik. Kita mulai dari satuannya dulu ya anak-anak. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kemudian yang 30-an dikurangi 20-an sama dengan 1 puluhan. Berarti jumlahnya 11. Nah, seperti ini ya anak-anak. Nanti anak-anak cara mengerjakannya sama ya seperti Bu Guru. Kemudian poin B, ayo anak-anak dihitung lagi. 36 dikurangi 16 sama dengan titik-titik. Pintar anak-anak, sama dengan 20. Selanjutnya poin C, 32 dikurangi 21 sama dengan titik-titik. Ayo dihitung lagi ya anak-anak. Pintar anak-anak. Selanjutnya, poin D, 35 dikurangi 14 sama dengan titik-titik. Wah, hebat anak-anak. Kemudian, poin E, 37 dikurangi 25 sama dengan titik-titik. Ayo dihitung lagi ya anak-anak. Pintar anak-anak. Selanjutnya, poin F, 34 dikurangi 32 sama dengan titik-titik. Wah, hebat semuanya.
Boleh ditulis lalu disamakan ya anak-anak. Adapun untuk tugas hari ini, anak-anak mengerjakan ayo berlatih halaman 102 sampai 103, kemudian ayo berlatih halaman 104, dan ayo berlatih halaman 105. Jangan lupa ya, kirim tugasnya di Google Classroom. Alhamdulillah, pembelajaran untuk hari ini telah selesai. Anak-anak, Bu Guru selalu mengingatkan ya, anak-anak jangan lupa untuk sholat 5 waktu dan sholat duha, berbuat baik kepada orang tua, dan tetap di rumah saja. Terima kasih anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.